Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diana Stefania dari Bisnis Kreatif 22B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan blueprint mengenai sales. Karena di sini role saya sebagai sales. Nah, di sini dapat lihat pertama ini ada dokumen kontrol dan ini change control dan charge record. Kemudian juga ada beberapa reviewers. Ini beberapa orang jabatan yang memiliki jabatan di PT Baker Dose. Kemudian ini selanjutnya untuk isinya ini yang pertama ada dokumen scope dan assumption-nya. Jadi berisi mengapa blueprint ini penting dan fungsi dari blueprint ini apa. Jadi blueprint sendiri memiliki fungsi sebagai acuan atau sebagai SOP berjalannya perusahaan Baker Dose terutama di bagian sales ini yang akan dilakukan atau diaplikasikan pada U16. Kemudian ini ada overview yaitu fungsi dari sales sendiri atau modul sales sendiri pada U16 di PT Baker Dose. Kemudian ini ada beberapa proses model yaitu ada setting and configuration, order, product, report, dan invoicing. Nah, untuk coverage modul sales ini diambil dari menu-menu yang ada di modul sales U16. Nah, kemudian ini setting and configuration ada price list ataupun harga, terus ada unit of measure untuk ukuran satuan produk yang dijual, kemudian ada shipping cost atau untuk membayarnya, kemudian ada customer lead time untuk menentukan berapa lama waktu yang diharapkan customer agar barang tiba, kemudian ada invoice policy untuk menentukan aturan penagihan, kemudian juga ada activity types. Nah, activity types ini tuh menjelaskan mengenai aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan seperti meeting, call, upload dokumen, dan lain-lain. Kemudian di menu yang kedua ini ada orders, di order sendiri ini ada quotation itu merupakan surat penawaran, kemudian ada orders yaitu barang yang dibeli oleh konsumen, kemudian juga ada customer yaitu customer yang membeli barang di uh, perusahaan kita. Nah, untuk daftar customer ini nih bisa kita masukkan juga secara manual ataupun melakukannya dengan cara import master data. Kemudian ini juga ada sales team. Nah, selanjutnya di menu selanjutnya ini ada produk yang berisi produk dan ini merupakan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi ada menu produk-produk yang ditawarkan, kemudian ada juga produk varian yang memiliki variasi-variasi produknya. Kemudian juga ada price list yang merupakan kumpulan harga dari produknya. Kemudian menu selanjutnya adalah report, yaitu report ataupun laporan yang dilakukan pada transaksi-transaksi yang telah terjadi. Kemudian yang terakhir ada menu invoice, itu ada order to invoice. Jadi ini ketika pelanggan sudah menerima pesanannya, maka akan dikirimkan invoice kepada pelanggan untuk membayarkan pesanannya. Kemudian ada order to upsell itu di mana perusahaan berusaha meningkatkan nilai transaksi pelanggan dengan menawarkan produk atau layanan tambahan. Jadi setelah mereka membeli, ditawarkan lagi untuk produk tambahannya. Nah, ini kurang lebihnya selanjutnya untuk bisnis proses desain. Nah, untuk bisnis proses desainnya ini saya sesuaikan juga dengan job desk saya sebagai sales. Pertama itu membuat price list. Nah, di sini ada langkah-langkahnya juga. Oh ya, ini untuk helikopter view-nya. Jadi pertama setting price list, kemudian ke modul sales, kemudian price list dan quotation. Untuk langkah yang eh, lebih eh, detailnya lagi, ini ada ke menu pricing. Jadi harus ada beberapa hal yang diaktifkan di settings, seperti price list. Kemudian selanjutnya ini ke modul sales, kemudian ke bagian produk dan pilih price list, kemudian create new, dan ini kita sesuaikan mau mata uangnya pakai apa. Dan di sini saya mencoba untuk membuat euro. Kemudian untuk mencobanya kita bisa membuat sales quotation dan di sini ada pilihan price list dan dapat dipilih untuk price list yang mau dalam bentuk apa. Kemudian yang selanjutnya juga dapat membuat
customer. Nah, ini langkah-langkahnya ini ke menu customer, kemudian pilih customer atau create customer. Nah, menu customer sendiri ini ada di sales, ada di bagian orders, terus ada pilihan customers. Kemudian ini bisa kita pilih customersnya, misalnya memang sudah kita upload untuk customer-customer yang baik dapat dari import database ataupun secara manual. Kemudian ini juga yang selanjutnya ini kita bisa untuk memilih customer. Ini untuk memilih customer dan yang terakhir ini kita bisa membuat customer menginputnya secara uh, manual ataupun secara langsung. Oke, selanjutnya ini ada helikopter view untuk membuat sales quotation. Pertama-tama ini kita ke bagian menu sales quotation, kemudian membuat quotation baru, kemudian mengisi data pada quotation, kemudian melakukan pengiriman email, dan quotation pun dikonfirm dan terjadi juga self order pada tahap ini. Kemudian kita buat invoice-nya. Nah, nanti invoice-nya ini akan dikirimkan ke bagian finance agar customer dapat membayarnya. Kemudian yang terakhir adalah helikopter view delivery. Dan ini untuk helikopter view-nya, pertama-tama kita setting dulu nih, ini di bagian menu administrator. Di sini saya setting untuk the delivernya ada email confirmation dan ada signature juga ataupun tanda tangan. Kemudian langkah-langkahnya ini kita dapat membuat quotation, kemudian kita tekan confirm order, kemudian di bagian sini kita dapat tekan untuk delivery, dan ini sudah muncul tampilan setelah melakukan delivery. Kemudian validate delivery, dan terakhir dan kita dapat melakukan penandatanganan. Nah, setelah melakukan semua hal tersebut, kita akan keluar. Nah, kurang lebihnya seperti ini untuk blueprint pada sales. Jadi dari sales sendiri memang tugas utamanya untuk melakukan sales quotation yang bersambung menjadi sales order. Selain itu juga dapat melakukan delivery. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai master data yang telah dibuat untuk Blue Sales. Ini pertama ada customer, jadi kami memiliki beberapa customer dan rata-rata dari customer kami memang merupakan sebuah perusahaan yang lebih fokusnya B2B atau bisnis to bisnis. Kemudian ini juga sudah dilengkapi dengan telepon, kemudian alamat, kemudian akun payable juga, dan akun receivable. Jadi sebetulnya ini ada master price list. Nah, ini kurang lebih tadi bahan yang dibutuhkan ini ya. Bahan, kemudian juga ada alat-alatnya. Nah, ini kurangnya ada price list, time and date, sudah itu item compute, price list item based on sales price, dan lain-lain. Nah, ini ada fixed price atau harga dari produk-produk tersebut. Dan yang terakhir ada salinan outstanding cost of. Nah, di sini kurang lebih berisi tentang produk-produk ini beli ataupun pesanan dan dari konsumen. Ini ada dari customer kita, ada dari Jaya, Jaya Abadi, Sentuh Samad, dan lain-lain. Dan ini ada dalam bentuk bread dan juga cookies. Sekian penjelasan dari saya mengenai blueprint dan juga master data. Terima kasih.